Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Web Development untuk pemula. Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang HTML dan juga CSS dasar, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang JavaScript dasar, yaitu pendahuluan. Yang pertama, apa sih JavaScript itu? JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang awalnya digunakan untuk menambahkan interaktivitas dan juga dinamika pada halaman web. Nah, dengan adanya JavaScript, kita dapat memanipulasi beberapa elemen HTML, menangani event dari user, dan juga bisa berkomunikasi dengan server. Kalau bingung, kita bisa langsung ke codingannya ya. Yang pertama, kita bikin file JavaScript baru, yang ini new file. Kita ketikin di sini index.js. Nah, terus kita bisa bikin sebuah variabel di sini, var nama, var salam sama dengan hello world. Terus kita bisa console.log si salam ini. Kalau kita simpen, kita bisa klik di browsernya ya, inspect, terus kita pilih yang console. Nah, kalau teman-teman lihat di sini belum ada apa-apa. Kenapa? Karena file index.js kita belum kita panggil di file index.html kita. Nah, kita perlu memanggil file index.js ini ke dalam sini. Caranya kita ketikin script terus src untuk nentuin source-nya, itu kita bisa pilih index.js. Nah, kalau kita simpen, maka dia akan muncul di sini hello world gitu. Nah, awalnya si JavaScript itu cuma bisa running di browser. Artinya si file JavaScript ini nggak bisa berjalan sendiri gitu. Dia kalau kita mau ngejalanin program ini, kita harus manggil ini ke dalam index.html. Artinya kita harus masukin program itu ke dalam browser. Sampai akhirnya ada teknologi yang namanya Node.js. Nah, apa sih Node.js itu? Node.js adalah lingkungan runtime JavaScript berbasis server yang memungkinkan kita untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser. Nah, kegunaannya nanti JavaScript bisa kita buat untuk membuat aplikasi web, terus bisa membuat sebuah API, dan bahkan bisa juga untuk membuat aplikasi mobile. Nah, buat teman-teman yang belum download Node.js di komputernya, teman-teman bisa banget download Node.js-nya. Ini kita fullin dulu. Teman-teman bisa ketikin di ini, close aja. Teman-teman bisa ketikin di new tab download Node.js. Nah, kalau udah dia akan muncul paling atas. Kita klik aja. Terus ini kalau teman-teman mau install via terminal, kalau enggak teman-teman bisa pre-built installer. Nah, di sini bisa nentuin versinya pakai yang LTS aja. Terus untuk operasi sistemnya sesuaiin sama komputer teman-teman. Kalau Windows pakai Windows, kalau Linux pakai Linux, dan kalau Mac OS, kebetulan di sini saya pakai Mac OS, jadi saya pilih yang Mac OS. Terus kita ini untuk runningnya di versi yang berapa, disesuaikan aja sama komputer teman-teman. Terus kita bisa klik langsung aja download Node.js ini. Karena nanti ini bakal terdownload ya, sesuai, tinggal tunggu selesai aja untuk versi Node.js-nya. Ini kebetulan lumayan cepat koneksi internet saya. Nah, udah selesai. Nah, kalau udah di-download, teman-teman bisa buka Node.js-nya, terus bisa install seperti install aplikasi biasanya ya. Agree, install. Nah, kalau udah proses instalasi udah selesai, kita tunggu. Nah, kalau udah selesai, teman-teman bisa ngecek ya, apakah apakah Node.js-nya udah benar-benar terinstall dengan sempurna. Caranya kita klik yang ini, gambar segitiga ini, terus nanti kita pilih terminal. Nah, kita di sini bisa ngecek nih. Caranya ketikin node min v. Kita tunggu. Nah, di sini udah muncul 2016.0, artinya kita udah sukses menginstal Node.js di komputer kita. Terus kita juga bisa ngecek versi npm kita atau Node Package Manager-nya. Kalau udah, artinya Node.js benar-benar sudah sukses terinstall di komputer kita.
Nah, dengan adanya Node.js, kita bisa ngerunningin JavaScript ini, si index.js ini, nggak harus ngimport ke browser sini, nggak harus ngimport ke index.html. Caranya, kita cukup ketikin node, terus nama file JavaScript yang mau kita jalankan. Di sini case-nya adalah index.js. Nah, dia akan ngeprint hello world ini. Nah, sebelum adanya Node.js, JavaScript itu nggak bisa running begini. Oke, mungkin itu penjelasan singkat terkait JavaScript dasar pendahuluan. Kita bisa lanjut lagi ke materi yang selanjutnya.